kemasyarakatan. 1. Dalam melakukan asesmen terhadap klien anak, pembimbing kemasyarakatan ahli pertama menggunakan metode A. Observasi langsung. B. Wawancara tertutup. C. Tes proyektif. D. Analisis dokumen. E. Semua metode di atas kecuali B. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembimbing kemasyarakatan menggunakan berbagai metode asesmen, termasuk observasi langsung, wawancara terbuka, tes proyektif, dan analisis dokumen untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang klien anak. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang pembimbing kemasyarakatan ahli muda menemukan bahwa klien anaknya terlibat dalam kasus narkoba. Langkah prioritas yang harus diambil adalah A. Melaporkan ke polisi. B. Menyusun rencana intervensi. C. Melakukan asesmen mendalam. D. Merujuk ke rehabilitasi. E. Menghubungi orang tua. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, pembimbing kemasyarakatan harus melakukan asesmen mendalam untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan anak dalam kasus narkoba, sehingga dapat menyusun rencana intervensi yang tepat. Kita masuk soal berikutnya. 3. Prinsip utama dalam pendekatan restoratif justice yang diterapkan oleh pembimbing kemasyarakatan adalah A. Hukuman maksimal. B. Pemulihan hubungan. C. Isolasi pelaku. D. Stigmatisasi. E. Pengabaian korban. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa restoratif justice berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan pada hukuman atau isolasi pelaku. Kita masuk soal berikutnya. 4. Pembimbing kemasyarakatan ahli media sedang menyusun litmas atau penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak. Aspek yang tidak perlu dimasukkan dalam litmas adalah A. Latar belakang keluarga. B. Riwayat pendidikan. C. Kondisi lingkungan sosial. D. Opini pribadi pembimbing. E. Analisis risiko dan kebutuhan. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa litmas harus objektif dan berbasis fakta. Opini pribadi pembimbing tidak relevan dan dapat mempengaruhi keputusan pengadilan secara tidak tepat. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam kasus diversi, peran utama pembimbing kemasyarakatan adalah A. Menjadi hakim. B. Menjadi pembela anak. C. Menjadi mediator. D. Menjadi jaksa penuntut. E. Menjadi saksi ahli. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam proses diversi, pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog antara pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Pembimbing kemasyarakatan ahli pertama menemukan bahwa klien anaknya mengalami trauma akibat kekerasan. Pendekatan intervensi yang paling tepat adalah A. Kognitif behavioral terapi. B. Psikoanalisis. C. Terapi bermain. D. Hipnoterapi. E. Terapi obat. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk anak yang mengalami trauma, terapi bermain merupakan pendekatan yang efektif karena memungkinkan anak mengekspresikan perasaan dan pengalaman traumatisnya melalui cara yang tidak mengancam. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pembimbing kemasyarakatan harus memperhatikan prinsip A. Kepentingan terbaik bagi anak. B. Efisiensi proses hukum. C. Kepuasan korban. D. Penghematan anggaran negara. E. Penegakan hukum yang tegas. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, termasuk dalam proses hukum. Kita masuk soal berikutnya.
8. Pembimbing kemasyarakatan ahli muda sedang melakukan asesmen terhadap anak yang melakukan pencurian. Faktor risiko yang perlu diperhatikan adalah A. Pola asuh keluarga. B. Prestasi akademik. C. Pengaruh teman sebaya. D. Kondisi ekonomi keluarga. E. Semua jawaban di atas benar kecuali B. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa semua faktor yang disebutkan, termasuk prestasi akademik, merupakan faktor risiko yang perlu dipertimbangkan dalam asesmen perilaku kriminal anak. Kita masuk soal berikutnya. 9. Program Aftercare yang direkomendasikan oleh pembimbing kemasyarakatan ahli media untuk anak pasca rehabilitasi narkoba seharusnya berfokus pada A. Pengawasan ketat 24 jam. B. Isolasi dari lingkungan lama. C. Reintegrasi sosial dan pencegahan kambuh. D. Pelatihan vokasional intensif. E. Terapi medis berkelanjutan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa program Aftercare yang efektif berfokus pada reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat dan keluarga, serta memberikan keterampilan untuk mencegah kambuh atau relapse prevention. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam menangani kasus anak yang melakukan pelanggaran hukum berulang, pendekatan yang paling tepat digunakan oleh pembimbing kemasyarakatan adalah A. Pendekatan punitif. B. Risk Need Responsivity Model. C. Shock terapi. D. Zero Tolerance. E. Pengabaian terstruktur. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Risk Need Responsivity Model merupakan pendekatan berbasis bukti yang efektif untuk menangani pelaku berulang, dengan fokus pada penilaian risiko, kebutuhan kriminogenik, dan responsivitas individual. Kita masuk soal berikutnya. 11. Pembimbing kemasyarakatan ahli pertama diminta untuk memberikan rekomendasi dalam sidang pengadilan anak. Pertimbangan utama dalam memberikan rekomendasi adalah A. Tingkat keseriusan pelanggaran. B. Permintaan jaksa penuntut. C. Kepentingan terbaik anak. D. Tuntutan masyarakat. E. Ketersediaan fasilitas penahanan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam memberikan rekomendasi, pembimbing kemasyarakatan harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak, sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Kita masuk soal berikutnya. 12. Dalam melakukan asesmen terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, instrumen yang digunakan oleh pembimbing kemasyarakatan ahli muda harus memenuhi kriteria A. Mudah dan cepat diisi. B. Menghasilkan skor kuantitatif. C. Valid, reliabel, dan sensitif budaya. D. Sesuai standar internasional. E. Dapat diakses publik. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa instrumen asesmen yang digunakan harus valid atau mengukur apa yang seharusnya diukur, reliabel atau konsisten, dan sensitif terhadap konteks budaya lokal untuk menghasilkan penilaian yang akurat. Kita masuk soal berikutnya. 13. Pembimbing kemasyarakatan ahli media menemukan bahwa klien anaknya mengalami masalah penyesuaian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Langkah yang paling tepat adalah A. Merekomendasikan pemindahan ke LPKA lain. B. Menyusun program intervensi individual. C. Meminta penambahan masa pembinaan. D. Mengusulkan pembebasan bersyarat. E. Melaporkan ke Komnas Perlindungan Anak. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menyusun program intervensi individual yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak merupakan langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah penyesuaian di LPKA. Kita masuk soal berikutnya. 14. Dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual, prinsip yang harus dipegang teguh oleh pembimbing kemasyarakatan adalah A. Kerahasiaan. B. Konfrontasi. C. Netralitas. D. Objektivitas. E.
Transparansi. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kerahasiaan merupakan prinsip utama dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak untuk melindungi privasi dan mencegah stigmatisasi korban. Kita masuk soal berikutnya. 15. Pembimbing kemasyarakatan ahli pertama sedang menyusun program pembinaan untuk anak yang menjalani pidana di LPKA. Komponen yang paling penting untuk dimasukkan adalah A. Pendidikan formal. B. Pelatihan kedisiplinan. C. Pengembangan keterampilan hidup. D. Terapi kelompok. E. Olahraga dan rekreasi. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengembangan keterampilan hidup merupakan komponen krusial dalam program pembinaan di LPKA, karena mempersiapkan anak untuk dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif pasca pembinaan.